Ibu, saudara-saudaraku semua, para muda dan para anak. Salam jumpa kembali dalam anugerah dan kasih Kristus. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang membuat kita akan terus berusaha dan bersyukur pada Tuhan kita. Alkitab diambil dari Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai ayat 20. Tapi saya akan membacakannya sekarang ayat 18 saja ya. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, sumber kekuatan, sumber hikmat dan pertolongan, kami bersyukur karena Engkau selalu memelihara dan menuntun kehidupan kami. Biarlah firman-Mu semakin memberikan kami semangat dan motivasi untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah tantangan kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, inilah firman Tuhan yang diambil dari kitab Ulangan pasal 8 ayat 18 yang berbunyi demikian. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allah-Mu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka merenungkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, seperti yang sering kita dengar, bahwa ada banyak orang yang menyampaikan bahwa tidak lama lagi dunia kita ini akan menghadapi puncak krisis ekonomi. Kita mungkin berpikir bahwa ini adalah situasi yang mengkhawatirkan. Selain kita juga memang menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan kita. Mungkin tidak ekonomi saja. Tetapi sekali lagi kita selalu diingatkan pada firman Tuhan dari Matius 6 ayat 27. Apakah kekhawatiran akan menambah sehasta saja dalam hidupmu? Jadi marilah Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, para muda dan para anak, daripada dikuasai kekhawatiran yang malah membuat kita semakin susah dan semakin menderita, marilah kita selalu datang pada Tuhan ya, untuk dikuatkan, sehingga kita dapat melihat berbagai macam bentuk kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kitab Ulangan hari ini juga mau menuntun kita untuk mengingat bahwa Tuhan Allah kita adalah sumber dari kekuatan dan kekayaan dalam kehidupan kita. Dengan selalu mengingat Tuhan, kita akan diberikan hikmat untuk bersikap di tengah-tengah tantangan dunia ini. Ingatlah, seperti bacaan yang kita baca tadi, atau apabila kita membaca seluruhnya Bapak Ibu, pada saat keluaran bangsa Israel dari Mesir di tengah-tengah tantangan perjalanan yang panjang itu, kasih Tuhan ditunjukkan, pemeliharaan Tuhan diperlihatkan selalu. Ia ada bersama-sama dengan umatnya. Dan kasih Tuhan juga sekarang ada bagi kita Bapak Ibu. Di tengah-tengah dugaan bahwa akan ada puncak krisis ekonomi bagi kita sekarang ini. Apakah kita harus jadi rajin menabung, atau apakah kita harus jadi berhemat begitu rupa, atau apakah kita harus memang bekerja lebih giat lagi, atau kita harus mencari cara-cara yang lain, yang baik, yang benar di hadapan Tuhan untuk membuka jalan pekerjaan dan sebagainya yang mungkin ada di hadapan kita. Setelah dalam usaha seperti di atas itu, namun kita juga marilah fokus pada
berbagai macam bentuk penyertaan Tuhan yang mungkin sudah hadir di hadapan kita. Mengapa ini juga menjadi penting Bapak Ibu menyadari bahwa ada penyertaan Tuhan yang sudah hadir di hadapan kita, agar kita tidak melulu dikuasai oleh kesedihan dan kekecewaan. Seperti ilustrasi ini ya Bapak Ibu, ada seorang ayah yang ingin menunjukkan kepada anaknya bahwa di sekitar mereka ada orang-orang miskin. Ayahnya membawa anak itu ke sebuah kampung yang sangat sederhana, di mana penduduknya begitu merasa damai dan bahagia. Setelah pulang dari tempat itu, dari kampung itu, ayahnya lalu bertanya kepada sang anak tentang apakah ia sudah belajar tentang kekayaan dan kemiskinan. Anak itu menjawab, "Ya ayah, saya sudah mengetahui soal kekayaan dan kemiskinan. Ketika kita tidur di bawah atap rumah dan tidak bisa melihat apapun. Namun mereka tidur tanpa atap, namun dapat memandangi bintang-bintang yang gemerlapan indah di langit. Ketika kita hidup dibatasi oleh tembok-tembok rumah kita untuk menjagai diri kita. Mereka hidup bersama dalam kampung itu bertetangga yang saling menjaga satu dengan yang lain. Ketika kita mau makan, kita harus membeli dulu ke toko atau ke restoran. Tapi mereka tinggal memetik hasil kebun yang mereka tanam untuk dimakan. Anak itu berkata lagi, "Terima kasih ayah, karena telah mengajariku bahwa mereka adalah orang-orang kaya. Dan kita ini mungkin orang-orang miskin ya." Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para muda dan para anak. Moral cerita ini adalah bahwa kekayaan hanya dapat dilihat dan dirasakan oleh orang-orang yang memiliki keterbukaan jiwa dan hikmat dari Tuhan, sehingga dimampukan untuk mensyukuri betapa besar kekayaan yang ada di sekitar kita. Nah, itulah yang dikehendaki Allah bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para muda dan para anak. Biarlah jika Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya menghadapi segala macam bentuk tantangan kehidupan kita hari ini atau ke depan, kita mau menyerahkan dengan penuh ke dalam tangan kasih dan anugerah Tuhan. Yang akan kita pikirkan dan kita perjuangkan, yang menjadi bagian kita adalah bagaimana kita bersikap di tengah-tengah tantangan itu. Bagaimana kita berusaha dan bertindak di tengah-tengah segala situasi itu. Maka dalam segala sikap yang akan kita tunjukkan itu, namun kiranya juga damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal menyertai kehidupan kita. Jadi teruslah berusaha dan teruslah bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami memang menyadari bahwa ada tantangan-tantangan yang mungkin kami hadapi di sekitar kami dalam kehidupan ini. Tapi kami tidak mau dibuat hancur, tenggelam oleh tantangan itu. Kami mau menyandarkan hati dan jiwa kami kepada Tuhan, sehingga kami dapat dimampukan dengan hikmat Tuhan melihat juga kekayaan dan berkat dari Tuhan yang selama ini Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami akan memuji-muji nama Tuhan, sehingga jalan hidup kami juga kami terus usahakan agar sesuai dengan kehendak-Mu.
dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, biarlah kami tetap teguh melakukan tugas-tugas yang Tuhan sudah berikan di pundak kami, mengerjakannya sebaik mungkin untuk menghadapi tantangannya. Tetapi juga hidup kami dipenuhi oleh syukur kepada Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia-Mu kepada kami. Kami berdoa menaikkan doa ini di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Kiranya Tuhan memberikan selalu sukacita dan kekuatan kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua. Sampai jumpa kembali. Are you ready? I'm ready! I'm ready! Are you ready? I'm ready! I'm ready! I'm ready! I'm ready! Are you ready? Are you ready? Wis siap belum? Ayo! I'm ready! I'm ready! I'm ready! I'm ready! I'm ready! I'm ready! Ingat. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oleh sebab itu saya mengajak semuanya untuk ikut pendalaman Alkitab berkelompok. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Pasti Tuhan memberkati. Itu, ayo ikut pendalaman Alkitab dan mempersiapkan menggunakan senjata Allah untuk menghadapi tantangan hidup kita. Siap? Ayo kita mengikuti pendalaman Alkitab. Banyak orang takut ikut pendalaman Alkitab. Takut ditanya-tanya. Padahal pendalaman Alkitab yang sekarang beda. Memakai metode pendekatan pendidikan orang dewasa. Semuanya terlibat, semuanya boleh ikut bertanya, semuanya ikut berproses. Makanya pendalaman Alkitab kali ini pasti asik. Semuanya bisa terlibat. Ayo, tunggu apa lagi? Ikut PA, pendalaman Alkitab.